siap untuk belajar bahasa Indonesia bersama Ibu hari ini? Siap, Bu. Nah, oke, kalau begitu untuk mendapat hikmah dari pembelajaran hari ini, mohon ketua kelas pimpin dulu doanya, Nak. Siapa ketua kelas? Cynthia? Ya, silakan Cynthia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Cynthia. Baik, ada yang tidak hadir ketua kelas? Ada, Bu. Berapa orang saya? Ada 7 orang. Banyak sekali. Kenapa itu? Ada yang sakit, izin sama alkohol. Sakit izin apa ya? Oke. Semoga yang lain sehat-sehat terus dan yang sakit kita doakan sehat ya. Amin. Baik anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang apa itu? Teks prosedur. Baik, sekarang ibu tanya dulu. Minggu lalu kita juga belajar tentang Teks prosedur. Ayo anak ibu, yang minggu lalu itu kita bahas bagian apa? Siapa yang ingat? Ya coba. Struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, sekarang ibu mau tahu dulu, masih ingat nggak struktur teks prosedur itu apa aja? Ya coba. Ya. Pertama tujuan, Ada tujuan, kedua alat dan bahan, alat dan bahan, ketiga langkah-langkah, langkah-langkahnya ada, yang terakhir yang keempat adalah penutupnya ada. Jadi ada berapa nak strukturnya? 4. Nah, kalau unsur kebahasaannya apa saja? Coba siapa yang ingat? Ada kalimat perintah, Ya, ada kalimat perintah, ada kalimat pasif, menggunakan kalimat pasif. Apalagi? gagasan, Bukan gagasan. Ada batasan, ya, ada menggunakan batasan. Apalagi? Ada saran. Kemudian? Ayo, siapa yang tahu, anak ibu? Siapa yang bisa melengkapi? Ya? kalimat baku. Kalimat baku menggunakan bahasa ya? Baku. Oke, baik. Nah, semua masih ingat. Nah, kalau menurut kalian, kita mempelajari teks prosedur ini, kaitannya di kehidupan nyata kita itu apa? Atau manfaatnya di dalam kehidupan nyata kita itu apa? Ya, Kalau kita puasa, kita bisa lihat teks prosedur yang ada pada kemasan makanan. iya bagus sekali. Kalau kita memasak, kita bisa lihat dari teks prosedur yang ada di kemasan, boleh. Dari nengok resep, boleh. Ada lagi yang lain pendapatnya? Yang dari kubus ini belum nih. Ada nggak? Ayo, ketika pertama kali mau masak Indomie, apa yang dilakukan? Rebus air. Iya, apa yang ditengok pertama kali sebelum kamu? Iya, langkah-langkahnya. Berarti teks prosedur itu bermanfaat nggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Bermanfaat. Bagus. Kalau begitu, hari ini kita belajar teks prosedur. Ya, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita. Kita hari ini, kalau kita mau melakukan kegiatan harus punya tujuan. Nah, tujuannya ada 2. Anak ibu hari ini harus bisa merancang data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur yang sudah disebutkan tadi, unsur kebahasaannya, kemudian isi, dengan menggunakan media yang kamu pilih sendiri nantinya. Di dalam tagihan nanti ada mengerjakan NPD ya. Pilih sendiri medianya dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalau sudah dirancang, kamu mampu menyajikan teks tersebut, ya, berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan dan isi dengan menggunakan media yang sudah kamu pilih juga. Bisa dipahami anak ibu? Bisa. Jadi nanti bisa merancang dan bisa menyajikan teks prosedur. Baik, yang berikutnya. Nah, ini adalah harapan kamu. Nah, tadi kan kita punya tujuan nih, kamu bisa merancang, kamu juga bisa menyajikan. Harapan kamu apa?
Baik, harapan kamu setelah kamu mempelajari konten ini apa kira-kira, Nak? Bisa menyajikan teks prosedur. Bisa menyajikan teks prosedur. Ada yang lain? Ada yang punya harapan lain? Ayo di sebelah sana. Iya, yang sebelah sana Bisa membuat teks prosedur, Bu. bisa membuat Teks teks prosedur. prosedur. Itu harapan kamu ya. Semoga nanti harapannya bisa terus. Baik, yang berikutnya. Nah, ini alur pembelajaran kita. Pembelajaran kita yang pertama ini alurnya tentu nanti kamu merancang dulu. Ya, bersama kelompok. Nanti kamu ini sudah berkelompok sesuai dengan minat yang Ibu bilang kemarin ya. Iya, Bu. Nah, kemarin kan Ibu bilang besok masuk langsung berkelompok berdasarkan minat kalian ya. Yang suka masak gabung dengan yang suka masak. Yang suka main musik gabung sama yang suka main musik. Begitu kan udah ini ya? Betul. Nah, nanti kamu di dalam kelompok merancang teks prosedurnya. Mau buat apa? Oke? Kalau sudah dirancang, nanti kamu juga menyajikan teks prosedur itu ya dalam bentuk presentasi. Ya, nanti sebelum dipresentasikan kamu boleh buat kontennya seperti apa. Terserah. Gitu ya. Berdasarkan kesukaan kamu juga. Ini adalah pilihan membuat proyek yang menurutmu menarik. Detektif. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ya, Nak. Nah, ini adalah pilihan pembuatan proyek yang menurutmu nanti menarik terkait yang sudah tadi Ibu sebutkan. Jadi nanti kamu boleh membuat proyek sesuai dengan kesukaanmu. Apakah dalam bentuk video singkat? Apakah dalam bentuk rekaman audio? Direkam di HP boleh. Apakah dalam bentuk infografis? Ya, ada gambar, ada keterangan. Apakah dalam bentuk demonstrasi? Nanti kamu langsung tunjukkan ke depan sama Ibu, sama teman-teman bagaimana cara pembuatannya. Dan yang terakhir boleh juga ditulis di kertas kantong. Paham, anak Ibu? Paham, Bu. Baik. Kita lanjut. Penilaiannya juga ada. Jadi penilaiannya ada 3 nanti, Nak ya. Ada penilaian pengetahuan. Nanti selesai kegiatan ada post testnya. Kamu mengisi pertanyaan yang sudah Ibu buat. Ada beberapa soal. Kemudian ada penilaian keterampilan. Ini ketika kamu nanti diskusi presentasi Ibu nilai. Jadi jangan pakum-pakum di kelompok. Kalau diem aja otomatis nilai keterampilannya ya tahu sendiri. Ya, jadi semua harus aktif di dalam kelompok diskusinya nanti ya. Kemudian ada penilaian sikapnya. Ini juga sikap kamu. Yang diem aja, yang nanti ganggu kawan, ini akan Ibu amati. Pak, kita lanjut. Nah, oh ini nanti. Ini belakangan saja. Baik, kita sekarang mau melihat tayangan video dulu ya. Baik, sekarang perhatikan tayangan video. Kita akan melihat video tentang cara pembuatan kopi hitam. Diperhatikan, karena nanti ada poin-poin yang harus kamu cermati yang mungkin akan menjadi bahan pertanyaan di dalam kegiatan berikutnya. Selamat menonton. Kopi hitam. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kopi hitam yang paling enak dan mantap. Ya. Pertama-tama tentu saja kita siapkan air mendidih ya. Ini syarat yang pertama, air harus benar-benar mendidih. Perhatikan semuanya. Oke. Dan ini dia takarannya ya, gula pasir untuk pembuatan 1 gelas kurang begini kita kasih 1 sendok dan sedikit ya, 1 sendok dan sedikit lagi. Oke. Dan ini yang terpenting, kopi hitam 1 sendok dan juga
setengah sendok ya. Jadi kita kasih ukuran perbandingan 1:1 ya. Dan yang kedua, jangan langsung kita penuhi airnya ya. Separuh dulu kita aduk biar rata gulanya, biar bisa menyambut dengan air ya. Kalau terlalu penuh nanti kita nggak bisa mengaduk dengan kencang karena akan tumpah. Oke, setelah Perhatikan petunjuknya ya, langkah-langkahnya. Jangan terlalu penuh, cukup segini ya. Oke, jamin kopi campuran 1:1 pasti mantap ya. Oke. Mantap. Kita akan coba. Berhasil, mantap. Silakan mencoba di rumah resep dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik. Apa yang kamu lihat dari tayangan video tadi? Apakah strukturnya kelihatan? Kelihatan. Coba tadi di bagian langkah-langkah, menurut kalian jelas tidak? Jelas. Ada tidak penutupnya? Ada. Siapa yang bisa menyebutkan apa penutupnya? Subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Mana ada tadi yang seperti itu? Ayo. Hah? Terima kasih. Ada tadi ucapan terima kasih? Ada. Ada. Baik. Selamat mencoba di rumah. Oh iya, bagus sekali Kevin. Itu yang paling pas. Beri tepuk tangan Kevin. Ya. Silakan mencoba di rumah. Itu adalah bahasa penutupnya. Nah sekarang ibu pingin anak ibu ya, mana yang kelompok kinestetik? Nah, coba ke depan. Kamu praktekkan langsung bagaimana cara membuat kopi. Walaupun di situ katanya apa ya, di mana kita buat ini? Nah, di sini. Oke, boleh. Bagaimana tadi cara membuatnya? Silakan, ini air mendidihnya. Oke. Mana yang lain? Nyata? Ya, perhatikan temannya. Sambil nanti sebutkan langkah-langkahnya ya, Bang. Oke. Tambahkan Iya, gula yang kuat, Bang. 1 sendok makan. Oke, satu. Ya, satu. Ya, Pertama kita tambahkan gula 1/4 sendok. Lalu tambahkan kopi 1,5 sendok. perhatikan ya, nak. Ya, begitu. Ada tidak perbedaannya dengan yang di video tadi yang kamu tonton? Ini gaya Rangga membuat kopi, ya. Lalu tambahkan air panas setengah gelas. Jangan hingga penuh ya. Lalu kita aduk hingga larut. Apanya yang larut, Bang? Minyak bu. Oh, kopinya apa gulanya, Bang? Dan gula.
sudah larut, mari kita tambahkan air yang sudah mendidih hingga penuh. Setelah itu diaduk lagi ya. Dan mari kita coba ya semuanya. Iya Rangga. Ini kopi buatan saya. Ya. Awas panas. Enak. Enak. Makasih Bang ya. Nanti habiskan kopinya ya Bang. Baik dengan Ibu. Sekarang pertanyaannya, ada tidak yang berbeda cara membuat kopi seranda dengan yang di video? Tidak ada. Sama Bu. Sama. Semuanya sama Bu. Nah, oke, artinya sudah bisa dipahami ya bagaimana langkah-langkah membuat Kopi. kopi hitam. Baik, berikutnya kita akan lihat video ya. Tapi sebelumnya Ibu akan bagikan LPD dulu. Ya, setiap ketua kelompok bisa ke depan untuk mengambil LPD-nya, Nak. Ya, sudah dapat semua setiap kelompok LPD-nya? Sudah. Baik. Nah, sekarang sebelum kamu berdiskusi dengan kelompokmu, lihat dulu video berikut ini ya tentang langkah-langkah menyusun teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang teks prosedur. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks prosedur dan kebahasaan dari teks prosedur ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang langkah menyusun teks prosedur. Langkah menyusun teks prosedur ada 6 ya. Yang pertama adalah menentukan jenis teks prosedur yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menentukan judul. Yang keempat, mengumpulkan sumber informasi. Yang kelima, mengembangkan informasi. Dan yang keenam adalah menyusun teks prosedur. Nah, kemudian kita akan masuk ke langkah yang pertama. Langkah pertama adalah menentukan jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada 3 ya. Kita ingat kembali ya, jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Yang kedua adalah cara membuat sesuatu. Yang ketiga adalah cara melakukan sesuatu. Kali ini Ibu mau bikin teks prosedur apa ya? Dari ketiga jenis teks prosedur ini, Ibu akan membuat teks prosedur dengan jenis teks prosedur membuat sesuatu. Nah, kira-kira Ibu mau buat apa ya? Kita lanjutkan ke langkah kedua ya, untuk menentukan topik apa yang akan Ibu buat. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan topik nih. Ibu bingung antara membuat taplak meja atau membuat nasi goreng ya. Kemudian setelah dipikir-pikir, Ibu akan membuat teks prosedur, cara membuat dan jenis teks prosedur ya. Nah, maka dari itu Ibu menentukan judul, yaitu membuat taplak meja dari kain kaca. Setelah kita menentukan judul, kemudian Ibu akan mencari sumber informasi yang lengkap. Yang Ibu lakukan adalah mencari referensi
referensi cara membuat tapak meja dari internet, buku, atau bisa juga dari YouTube. Kemudian mewawancara dengan orang yang lebih pengalaman. Kira-kira siapa ya yang akan ibu wawancara? Oh iya, adik dari mama ibu itu adalah seorang penjahit. Jadi bisa juga dong ibu wawancara kepada tante ibu. Bisa juga dong ibu wawancara dengan tantenya ibu sembari meminta kain perca. Wah, ini ide yang bagus. Nah, kemudian mencari sumber itu bisa kita lakukan sendiri. Maksudnya melakukan sendiri adalah membuat eksperimen dan menentukan langkah-langkah sendiri membuat tapak meja itu. Nah, setelah kita mencari sumber, kita akan mengembangkan informasi yang sudah ibu dapat, kemudian akan ibu simpulkan. Ibu menyimpulkan dari alat dan bahan dan juga tutorial cara membuatnya. Jadi apa yang ibu lakukan untuk membuat tapak meja dari kain perca itu akan ibu catat. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini dia teks prosedur yang ibu buat. Nah, di situ tak lupa kita menuliskan alat dan bahan dan cara membuatnya. Cara membuat ini sudah ibu lakukan sebelum ibu membuat tapak dari kain perca. Buat adik-adik semua, nah ibu minta kalian menentukan jenis teks prosedur terlebih dahulu dan membuat teks prosedur. Bisa teks prosedur menggunakan akan mengoperasikan sesuatu, bisa juga membuat sesuatu, bisa juga melakukan sesuatu. Yang terpenting adalah jangan mengambil dari internet ya. Jadi ibu minta kalian membuat sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Bisa juga misalkan kalian cara membuat telur goreng atau cara membuat teh itu harus menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ibu, tadi kita sudah menonton bersama-sama bagaimana cara menyusun atau membuat teks prosedur. Nah, sekarang coba anak ibu, ada pertanyaan tidak yang mau diajukan terkait dengan video tadi? Ya. Apa itu perbedaan membuat, melakukan, dan juga memainkan? Ya, bagus pertanyaannya Rangga. Ya, katanya di awal tadi kita harus membuat topik. Lalu muncullah di situ ada mungkin cara membuat, cara melakukan, cara memainkan, begitu ya. Pertanyaan si Rangga, apa perbedaannya sih Bu antara cara membuat dengan melakukan? Ayo anak ibu ada yang mau? Ya, Cynthia. Kalau membuat itu kita kayak seperti membuat kerajinan tangan ataupun membuat sesuatu kayak seperti tadi membuat kopi kan Bu. Tapi kalau melakukan itu kita kayak melakukan kegiatan sehari-hari atau melakukan tarian dan yang lain-lain gitu. Iya, bagus sekali. Coba beri tepuk tangan untuk Cynthia. Ada pertanyaan berikutnya? Ya, coba. Apakah langkah-langkahnya bisa diubah dalam paragraf Bu? Apakah langkah-langkahnya bisa diubah dalam bentuk paragraf? Kalau tadi poin-poin ya. Oke, Anak Ibu, bagaimana? Kira-kira bisa tidak kita ubah? Ya, kayak Mungkin jika dibuat dalam bentuk paragraf, kita harus menambahkan kata penghubung seperti pertama, kedua, terus kita bisa menggunakan seperti kemudian, lalu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Raya. Iya, benar sekali. Boleh nak diubah dalam bentuk paragraf, silahkan. Ya, mana selera kamu. Tapi kita bisa menggunakan kata-kata penghubung seperti yang dikatakan Raya tadi. Bisa, tentu di awalnya harus pakai pertama ya. Pertama-tama dilanjutkan dengan kata penghubung, lalu kemudian setelah itu bisa seperti itu. Ada pertanyaan lain? Bisa dipahami tadi bagaimana cara menyusunnya? Bisa, Bu. Baik, karena sudah bisa, sekarang kita kerja kelompoknya di luar ruangan supaya cerah pemandangannya. Karena kamu nanti harus mencari informasi terkait dengan apa yang harus kamu buat. Ya, berdasarkan kelompok yang sudah dibuat, ini adalah berdasarkan minatnya masing-masing.
kamu boleh cari nanti sesuai LKPD, kamu mau buat apa, mau rancang buat apa bersama kelompok. Nah, untuk dapat membuat itu, kamu kan harus mencari informasi. Silahkan masuk ke perpustakaan boleh, keluar ruang web komputer juga boleh untuk browsing di internet. Bertanya mungkin pada tukang kantin juga oke. Yang mana yang kamu mau? Terserah, Ibu beri waktu 20 menit saja sambil membuat karyanya. Bisa anak Ibu? Bisa, Bu. Silakan keluar dengan tertib. Yang mau di ruangan juga boleh. Saya mau di sini. Buat adik-adik semua, nah Ibu minta kalian menentukan jenis teks prosedur terlebih dahulu dan membuat teks prosedur. Bisa teks prosedur menggunakan atau mengoperasikan sesuatu, bisa juga membuat sesuatu, bisa juga melakukan sesuatu. Yang terpenting adalah jangan mengambil dari internet ya. Jadi Ibu minta kalian membuat sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Bisa juga misalkan kalian cara membuat telur goreng atau cara membuat teh itu harus menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Ibu, tadi kita sudah menonton bersama-sama bagaimana cara menyusun atau membuat teks prosedur. Nah, sekarang coba anak Ibu, ada pertanyaan tidak yang mau diajukan terkait dengan video tadi? Ya. Apa itu perbedaan membuat, melakukan dan juga memainkan? Ya, bagus pertanyaannya Rangga. Ya, katanya di awal tadi kita harus membuat topik. Lalu muncullah di situ ada mungkin cara membuat, cara melakukan, cara memainkan begitu ya. Pertanyaan si Rangga, apa perbedaannya sih Bu antara cara membuat dengan melakukan? Ayo anak Ibu ada yang bisa? Ya, Cynthia. Kalau membuat itu kita kayak seperti membuat kerajinan tangan ataupun membuat sesuatu kayak seperti tadi membuat kopi kan Bu. Tapi kalau melakukan itu kita kayak melakukan kegiatan sehari-hari atau melakukan tarian dan yang lain-lain gitu. Iya, bagus sekali. Coba beri tepuk tangan untuk Cynthia. Ada pertanyaan berikutnya? Ya, coba. Apakah langkah-langkahnya bisa diubah dalam paragraf Bu? Apakah langkah-langkahnya bisa diubah dalam bentuk paragraf? Kalau tadi poin-poin ya. Oke, anak Ibu, bagaimana? Kira-kira bisa tidak kita ubah? Ya, Faya. Mungkin jika dibuat dalam bentuk paragraf, kita harus menambahkan kata penghubung seperti pertama, kedua, terus kita bisa menggunakan seperti kemudian, lalu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Raya. Iya, benar sekali. Boleh nak diubah dalam bentuk paragraf, silahkan. Ya, mana selera kamu. Tapi kita bisa menggunakan kata-kata penghubung seperti yang dikatakan Raya tadi. Bisa, tentu di awalnya harus pakai pertama ya. Pertama-tama dilanjutkan dengan kata penghubung, lalu kemudian setelah itu bisa seperti itu. Ada pertanyaan lain? Bisa dipahami tadi bagaimana cara menyusunnya? Bisa, Bu. Baik, karena sudah bisa, sekarang kita kerja kelompoknya di luar ruangan supaya cerah pemandangannya. Karena kamu nanti harus mencari informasi terkait dengan apa yang harus kamu buat. Ya, berdasarkan kelompok yang sudah dibuat, ini adalah berdasarkan minatnya masing-masing. Kamu boleh cari nanti sesuai LKPD, kamu mau buat apa, mau rancang buat apa bersama kelompok. Nah, untuk dapat membuat itu, kamu kan harus mencari informasi. Silahkan masuk ke perpustakaan boleh, keluar ruang web komputer juga boleh untuk browsing di internet. Bertanya mungkin pada tukang kantin juga oke. Yang mana yang kamu mau? Terserah, Ibu beri waktu 20 menit saja sambil membuat karyanya. Bisa anak Ibu? Bisa, Bu. Silakan keluar dengan tertib. Yang mau di ruangan juga boleh. Saya mau di sini. Sendiri-sendiri saja. Aku mau jajan. Nanti tulis di Luntur aja. alat dan bahannya dicatat ya nak ya. Sudah Bu. Di luntur. Baru yang keempat itu dibaluri dengan adonan tepung.
Ini cara membuat apa, Nak? Sosis bakar. Oh, sosis bakar. Bagus. Langsung tanya sama tukang kantin ya. Bagus, luar biasa. Setelah itu goreng. Siap Ibu. Ini buat apa, Nak? Nasi buat nasi goreng. Cara buat nasi goreng. Oke, ini nanti produknya dalam bentuk apa? Infografis. Iya, bagus. Buat yang bagus ya, Nak ya. Bu, Rangga, usulin. Gak ada ya, gak Iya, apa-apa. ada. Gak, aku kan cuma tes ini jam Ini buat apa? Ya. Ini buat apa, Nak? Buat agar-agar. Agar-agar. Nanti produknya ditampilkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan aja di buku. Iya. Oke. Nggak pingin buat video atau rekaman suara? Oh, enggak. Oke, boleh. Ini kelompok ini buat apa, sayang? Cara membuat squishy. Cara membuat squishy. Tadi dapat rujukan bahannya dari mana? dari tulisan. Dari buku perpustakaan atau dari internet? Oh, dari buku perpustakaan. Dari buku perpustakaan ada tadi ya? Ada. Oke, nanti produknya ditampilkan dalam bentuk apa? Tulisan, Bu. Tulisan aja di kertas ini. Iya. Oke, yang penting rapi ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ini kalian buat apa, Nak? Teks prosedur membuat salad buah. Membuat salad buah. Nanti dalam bentuk apa ini produknya ditampilkan? Dalam bentuk video. Dalam bentuk video ya. Oke, berarti setelah ini nanti mau syuting video ya? Iya. Oke, bagus. Sukses ya. Kan anak ibu tadi sudah menyelesaikan tugasnya semua yang dianggap pede. Ya, produknya berarti sudah selesai ya? Sudah siap dipresentasikan? Baik, kalau begitu kelompok mana dulu yang mau tampil? Oke, silakan. Apa produknya bentuknya, Nak? Ya, bentuk tampilan produknya hanya di kertas itu biasa. Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Cara membuat squishy. Squishy adalah mainan unik dan lucu yang terbuat dari bahan bisa yang memiliki tekstur lembut dan kenyal. Membuat orang gemes dan ingin terus meremasnya. Squishy ini merupakan mainan yang lagi dulu saat ini. Digemari oleh anak-anak dan juga kawalan anak muda. Mainan ini populer sekali di Indonesia dan juga banyak digemari di luar negeri sana. Kenapa banyak digemari? Karena squishy ini bisa dijadikan oleh obat melepas stres. Jaminnya stres kamu dan debu kamu hilang hanya dengan remas squishy. Oke teman-teman, bagaimana hasil diskusi kami? Ada yang menanggapi? Saya perwakilan dari kelompok 1. Menurut saya teks prosedur yang telah dibuat oleh kelompok 3 itu sudah bagus dan teks kebahasaannya ya sudah bagus, tidak ada kekurangan. Jadi itu saja. Oke, terima kasih ya. Ya, menurut kelompok 1 strukturnya sudah terlihat ya. Kemudian ada alat dan bahannya, langkah-langkahnya juga sudah runtut. Kaidah kebahasannya juga sudah sesuai. Semuanya sudah oke menurut kelompok 1. Bagaimana menurut yang lain? Sudah Bu. Sudah oke. Kalau begitu silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Di topik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil teks prosedur kami yang berupa rekaman video. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Azaira Almira, Cynthia Ayu Cayani, Tianda Parisa, dan Lawa Aini Rizky ingin mempresentasikan hasil tugas yaitu teks prosedur. Cara membuat sosis bakar. Bahan-bahannya terdiri dari sosis, lidi, saus, kecap, tepung sajiku 5 sendok makan, 250 ml air, dan minyak seperempat kilogram. Alat-alat, pemanggang, kompor, talam, dan pisau. Cara dan langkah-langkahnya: potong sosis sesuai selera masing-masing. Ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok kami tadi? Hasilnya sudah bagus dan suaranya tadi sudah bagus.
Rasanya bagaimana? Makan-makannya juga sudah bagus. Oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil teks prosedur yang telah kami buat. Teks prosedur yang kami buat adalah cara membuat salad buah. Kalian tahu salad buah? Salad buah adalah makanan yang mudah dibuat dan rasanya enak. Selain itu, salad buah adalah makanan penutup yang bergizi. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat salad buah adalah alat yang kita butuhkan, ada pisau, mangkuk, sendok, dan juga parutan. Bahan yang kita butuhkan buah-buahan seperti apel, anggur, melon, stroberi, mangga, dan juga kita juga membutuhkan mayonnaise, yogurt, keju, dan yang terakhir susu kental manis. Setelah bahan dan alat disiapkan, mari kita lanjut ke cara pembuatan. Yang pertama, kita harus kupas dan memotong buah-buahan yang telah disediakan. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang memberikan tanggapan? Ayo, ada yang mau menanggapi anak ibu? Yang lain nggak ada? Setia terus ya. Ayo, silakan. Hasil dari video kelompok 1 tadi sudah bagus dan penyampaian juga sudah bagus kan Bu. Terus juga ada langkah-langkahnya, cara pembuatannya dan juga mereka kayak excited tentang tugas ini Bu. Jadi sekian di situ saja Bu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain ya? Sudah ada? Oke, penampilan dari kelompok 1 sudah mantap ya? Videonya sudah oke. Semuanya sudah terlihat ya? Strukturnya ada ya? Langkah-langkahnya bagus tadi ya? Runut ya? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk demonstrasi langsung. Cara membuat teh manis. Alat dan bahan: gelas, sendok, gula 2 sendok makan, teh turun 1 buah, air panas 1 gelas. Langkah-langkah pembuatan. Langkah pertama, masukkan gula ke dalam gelas. Langkah kedua, tuang air panas sebanyak setengah gelas. Langkah ketiga, masukkan teh telur dan celup-celupkan hingga air berwarna merah. Kemudian aduk gula hingga larut. Langkah kelima, tambahkan air hingga penuh, aduk kembali hingga gula tercampur merata. Teh pun siap diminum. Mantap kali. Demikian
kasih. Baik. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana membuat teks prosedur ya. Tadi sudah kamu kerjakan. Sudah kelihatan di mana strukturnya ya. Ada tujuan, ada alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup sudah terlihat. Unsur kebahasaannya juga tadi sudah nampak di dalam hasil karya kalian. Nah, sekarang kita akan melakukan itu dulu, LKPD-nya dikumpul dulu nak. LKPD-nya dikumpul dulu ya. Nah, sekarang anak-anak ibu kita mau membuat refleksi ya. Perhatikan yang ada di papan tulis. Silakan dijawab di kertas berdasarkan refleksi yang ada di papan tulis 4 poin ya. Silakan. Bagaimana perasaan kamu hari ini dan seterusnya. Tidak usah diberi nama, tidak apa-apa untuk menjaga kerahasiaannya ya. Ya bagus, refleksinya sudah dikumpulkan semua ya. Nanti ibu jadikan ini untuk bahan perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Nah, ibu akan memberikan tugas buat kalian di rumah. Kalau tadi sudah kelompok, nanti individu tugasnya. Silakan buat karya terbaik kamu tentang cara membuat sesuatu sesuai dengan yang kalian sukai. Apa saja boleh. Kemudian cara menyampaikannya ke ibu juga boleh dalam konten yang sesuai dengan selera kalian. Boleh diunggah ke YouTube, boleh ke TikTok, Instagram, Facebook, atau mungkin hanya dalam bentuk perinan, boleh. Ya, infografis juga boleh seperti yang dibuat oleh kelompok 6 tadi. Ya, Nek Bu, paham? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian, ini Ibu sudah buat soal post test. Dikerjakan ya nak dalam waktu 10 menit. Terima kasih anak-anak ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga hasil prosesnya bagus ya. Bagaimana hari ini, semangat semua? Semangat. Kedepannya harus tetap semangat ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan masuk kepada teks fantasi. Dibaca-baca bukunya di rumah, cari informasi lain melalui internet, boleh browsing ya, supaya kita tampil dengan maksimal di kelas pada minggu depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak ibu, kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini karena memang waktu kita sudah habis. Ibu akhiri